Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru 235, bab bayanu jama'atin minas syuhada fi thawabil akhirati wa yughassaluna wa yusalla alaihim bi khilafil qatili fi harbil kuffar. Bab tentang sejumlah syuhada, orang yang mati syahid, mendapatkan pahala syahid di akhirat. Tapi apa? Tapi tetap dimandikan mayatnya, tetap disolati. Berbeda dengan syahid, orang yang terbunuh ketika perang melawan orang-orang kufar. Apa misalnya? Mati tenggelam, mati terbakar, mati tertimpa, nanti akan dibawakan hadisnya oleh beliau. Berarti syahid ada dua. Syahid dunia, syahid akhirat, nanti juga akan dijelaskan oleh beliau. Hadis pertama 1353 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun. Syuhada, orang mati syahid itu ada 5. Betulkah 5 ini sebagai pembatas atau bisa lebih? Nanti pun akan dibahas oleh beliau. Karena sering Allah dan Rasulnya menyebut 7, 70, 70 ribu, tapi itu bukan pembatas. Bisa lebih dari itu. Seperti Nabi mengatakan ada 3 bayi yang bisa bicara. Setelah dikumpulkan semua hadis-hadis beliau, ternyata ada 5. Bagaimana ini? Nah, ulama punya jawaban. Beda dengan 7 langit, 7 lapis bumi. Ini memang pembatas. Langit tidak ada yang ke-8. Langit ada 7. Betul-betul pembatas. Ada banyak bilangan tapi bukan pembatas. Seperti 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apakah ini pembatas? Tidak. Kan masing-masing bisa mengambil yang lain. Satu orang bisa mengambil 1000, ya kan? Nah, berarti kan 70 ribu ini bukan pembatas. Ya. Nah, nanti kita lihat. Apakah orang mati syahid ada 5? 5 ini betul pembatas. Tidak mungkin 6, tidak mungkin 7. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, al-mat'un. Orang yang mati terkena apa? Ta'un. Apa ta'un? Wabah. Ta'un itu bukan nama penyakit, tapi wabah penyakit. Penyakitnya apa? Apapun yang mewabah. Mewabah tentu menular. Ya seperti hari ini. Bisa luar biasa. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, sampai hampir semua lubang mengeluarkan darah dari matanya, dari hidungnya, dari telinganya, dan tidak lama langsung mati, dan sedikit yang selamat. Ya. Yang hari ini tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, beda kan, penyakitnya kan beda. Mungkin virus, mungkin bakteri, mungkin apa.
Yang jelas penyakit itu mewabah dan dia menular. Dan Nabi sudah memberikan cara kepada kaum muslimin, kepada penguasa kaum muslimin ketika terjangkit taun di satu negeri, di satu daerah. Sayang cara dari Nabi ini, sunnah dari Nabi ini tidak diamalkan, tidak diindahkan, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya. Sekarang sudah tidak bisa lagi untuk mengamalkan sabda Nabi ini. Ya, kecuali setahun yang lalu, atau mungkin 11 bulan yang lalu. Ya. Sudah terlanjur, sudah kemana-mana. Inilah ta'un. Nah, orang yang mati karena ta'un, mati syahid. Mati syahid. Berarti seluruh dosanya diampuni. Kan janji dari Allah untuk para syuhada adalah seluruh dosanya diampuni. Kecuali hutang. Maksud kecuali hutang adalah kecuali dosa kepada manusia. Yang dosa kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, berzina, minum khamar, berjudi, diampuni. Yang dosa kepada manusia, tidak. Nanti ada urusan lagi di sana. Belum selesai. Yang paling minimal adalah hutang. Ya. Ini mafhum muwafaqah, apa mafhum mukhalafah? Ini mafhum muwafaqah. Hutang saja tidak diampuni, apalagi mencuri, apalagi menipu, apalagi merampok, apalagi korupsi, apalagi menjara. Hutang saja tidak diampuni. Akan ada urusannya nanti. Apalagi mencuri, merampok, dan seterusnya. Keliru dan salah besar orang yang mengatakan yang tidak diampuni adalah hutang. Berarti membunuh diampuni. Berarti mencaci maki diampuni. Ya, keliru. Ya, dia tidak faham kaidah. Hutang, hukum asal hutang halal apa haram? Halal. Tidak diampuni artinya tidak mentang-mentang mati syahid maka hutang lunas, tidak. Gitu ya. Wal mabtun, batnun, perut. Sakit yang ada di perut. Bisa mah, bisa kolera mungkin, disentri, apapun sakit yang di perut. Bukan di dada, bukan di tangan, bukan di kepala, tapi di perut. Ini pun syahid. Wal gharik, tenggelam. Wa sahibul hadam, yang tertimpa. Tertimpa di zaman Nabi, hampir semua tertimpa pasti dari atas. Tidak seperti hari ini, bisa tertimpa dari samping, dari depan, dari belakang. Ya. Sama-sama disebut sahibul hadam. Ini syahid. Yang terakhir, yang kelima, wasyahidu fi sabilillah. Dan syahid berperang di jalan Allah. Ada 5. Muttafaqun alaih, fikul hadis. Asy-syuhada'u kismani. Orang mati syahid itu dibagi 2. Syahidud dunya wa syahidul akhirah. Syahid dunia dan syahid akhirat. Apa syahid dunia? Dijelaskan di fawaid kedua. Syuhada'ud dunya wa hum man dzukir. Yang disebut di atas itu, syahid dunia. Wa hum yu'tauna fil akhirati ajra syuhada. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan pahala syahid. Di akhirat nanti. Di dunia, ya tadi, masih harus dimandikan, dikafani, disolati. Adapun syahid berperang di jalan Allah, boleh, bukan harus ya, boleh tidak dikafani, boleh tidak disolati.
Oleh karena itu, menghadapi orang yang mati syahid dalam perang fisabilillah, Nabi ada dua perbuatan. Kadang disolati oleh beliau, kadang tidak. Kadang dikafani seperti Mus'ab bin Umair yang ditarik ke bawah, atas kelihatan, kepalanya kelihatan, tarik ke atas, kaki kelihatan. Lalu Nabi menyuruh tarik ke atas, bawahnya tutup dengan rumput idkhir. Berarti ini dikafani. Sementara ada yang dibiarkan dengan pakaiannya yang robek-robek, bekas dipanah, bekas ditombak, bekas tusukan pedang, dan berdarah-darah pakaian itu. Nabi menyuruh untuk langsung dikubur tanpa disolati, tanpa dimandikan, tanpa dikafani. Dan Nabi mengatakan kelak dia akan dibangkitkan di hadapan Allah, di hadapan seluruh manusia dalam keadaan seperti ini. Pakaiannya sobek-sobek, compang-camping, berdarah-darah, dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Dan seluruh pandangan mata takjub memperhatikan orang ini. Ya, dan Allah berterima kasih dengan dia. Karena agamanya dibela oleh dia. Ini membanggakan sekali. Ya. Wala tajri alaihim ahkamus syuhada'i fid dunya. Adapun di dunia tidak diperlakukan hukum-hukum orang yang mati syahid. Bal yuksaluna wa yukfanuna wa yusalla alaihim. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati. Jadi tidak ada bedanya dengan orang yang mati biasa. Tapi dijanjikan syahid. Kemudian syuhadaul akhirati man qutila fi harbil kuffar mukbilan ghaira mudbirin mukhlison. Ada 3 syarat untuk dikatakan syahid akhirat. Ada 3 syarat. Setelah dia berperang melawan orang-orang kufar, dia akan lalu mati, dia akan mendapatkan predikat syahid akhirat dengan 3 syarat. Yang pertama, mukbilan, terus maju. Ghaira mudbirin, tidak mundur, tidak lari, tidak melarikan diri. Kecuali tidak mundur dari peperangan, melarikan diri, kecuali apa? Kecuali diperintah oleh pemimpin. Kalau pemimpin menyuruh mundur, maka harus mundur. Maju malah tidak boleh. Ya. Adapun inisiatif sendiri karena ketakutan, takut mati, dia mundur melarikan diri, ini dosa besar, haram. Dan tidak mungkin mati syahid kalau akhirnya dia mati. Yang terakhir, mukhlison, ikhlas. Tentu ini semua amal. Bukan cuma jihad, tapi sholat, puasa, zakat, haji, semuanya harus ikhlas. Ketika tidak ikhlas, maka percuma, nol. Ya. Kecuali satu, yang tidak nol, tapi akan mendapatkan kebaikan, walaupun diawali dengan tidak ikhlas. Duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Okay. Awalnya tidak ikhlas. Ada yang ingin dia incar. Ada yang ingin dia raih. Atau enggak enak karena diajak oleh mertua misalnya, atau calon mertua misalnya. Atau enggak enak sama atasan, diajak sama atasan. Berarti ini semua enggak ikhlas. Tapi dia duduk di majelis ilmu itu, dia dengerin ilmu. Awalnya nol, insya Allah akan berakhir dengan kebaikan. Kalau Allah menghendaki. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi, membawakan firman Allah, hadis qudsi, humul julasa la yasuku jalisuhum. Mereka yang duduk itu, yang pada ikhlas karena Allah,
akan mempengaruhi yang tidak ikhlas ini. Dan dia akan terpengaruh oleh isi dari bayan itu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hadir di majelis ilmu karena tidak ikhlas, karena kepaksa, karena kepepet, karena ada yang ingin dia incar. Sekali, dua kali, lama-lama ketagihan, lama-lama ingin datang lagi, lama-lama ingin datang lagi. Itu bukan satu dua. Ya, Shadaqah Rasulullah sallallahu. Adapun sholat, baca Al-Quran, adzan, qomat, puasa, termasuk jihad, nol. Ketika tidak ikhlas, ya, maka wajib kita mengikhlaskan diri kita di seluruh amal ibadah kita. Ibadah yang mahdoh ya. Yang saya maksud ibadah yang mahdoh. Adapun ghairu mahdoh itu karena kasihan, nggak masalah. Seperti kita melihat ada seorang yang kelaparan, lalu kita buru-buru cari makan agar dia bisa makan. Detik itu kita tidak ingat Allah, tidak ingat surga, tidak ingat neraka, tidak ingat istilah pahala. Kita cuman berangkat dari kasihan. Ada orang tua mengais-ngais sampah, ngambil makanan untuk dimakan, kita kasihan, kita cari makan. Karena ini ibadah ghairu mahdoh, maka Allah akan terima sebagai kebaikan. Ya. Kecuali dia pamer, ini lain lagi. Adapun khusus ibadah mahdoh seperti sholat, seperti saum, baca Al-Quran, maka harus ada niat. Harus ada niat karena Allah. Ya. Yang terakhir, al-adadu fil hadisi laisa lil hasr. Ini dijawab oleh beliau. Jumlah di dalam hadis tadi, berapa tadi? 5. Itu laisa lil hasr, bukan pembatas. Bukan pembatas, berarti bisa 6, bisa 7, bisa 8, dan seterusnya. Kenapa beliau berani memastikan bahwa jumlah 5 sabda Nabi, padahal Nabi sudah jelas-jelas mengatakan asyuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada 5 macam, tapi berani-beraninya saya saling mengatakan itu bukan pembatas, bisa lebih. Kenapa? Karena sabda Nabi juga. Bukan beliau menentang sabda Nabi, tapi karena beliau membawakan hadis Nabi yang lain. Tahulah kita dari sini bahwa jumlah yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya ada kalanya pembatas, ada kalanya bukan pembatas. Ini bukan pembatas. Kenapa? Qad sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzikru jama'atin minasyuhada ghairu haula. Karena telah sah riwayat bahwa Nabi menyebutkan sejumlah syuhada di luar yang 5 itu. Ghairu haula. Minhum, diantaranya adalah man waqasathu farasuhu, orang yang terjatuh dari kudanya, kendaraannya. Kalau sekarang ya motornya, mobilnya. Jatuh dari motornya, mati, syahid. Ya. Wa man ladagadhu hammatun, digigit binatang berbisa, mungkin ular, mungkin kalajengking atau apa, lalu mati, ini pun syahid. Wal mar'atu tamutu fi nifasiha bisababi waladiha. Wanita yang mati karena melahirkan anaknya, ini pun syahid. Wal mautu bil harq, terbakar. Wal mautu bida'is sil, mati karena sakit paru-parunya, mungkin TBC atau kanker paru atau apa. Wa man kutila duna mazlamatihi min nafsin aw 'irdin aw malin. Dan termasuk juga orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dirinya, kehormatannya saat dizolimi, dirampas. Hartanya mau dirampas, dirinya mau di kehormatannya mau dirampas, mau dibunuh. Dia mempertahankan diri, berkelahi, kalah, mati syahid. Berarti banyak sekali. Kesimpulannya apa?
seluruh kematian yang tidak wajar seperti biasa. Ya bisa tenggelam, bisa terbakar, bisa tertabrak, kecelakaan kereta, pesawat, ya, kapal laut, motor, mobil, banyak sekali. Contoh hari ini banyak sekali. Seluruh kematian yang tidak wajar di atas tempat tidur. Bahkan mati di tempat tidur juga bisa syahid kalau sakitnya perut atau paru-paru tadi atau ta'un. Ya. Ya, 1354. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna syuhada'a fikum. Nabi bertanya kepada para sahabat, mengetes, apa yang kalian hitung sebagai syahid? Menurut kalian orang-orang yang mati syahid itu yang seperti apa? Nabi sering mengetes ilmu seperti ini dan ini bagian dari sunnah. Qalu ya Rasulullah, man kutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Para sahabat menjawab, ya Rasul, orang mati syahid adalah orang yang terbunuh dalam berperang membela agama Allah fi sabilillah. Hanya itu jawaban para sahabat. Para sahabat belum tahu tentang mati terbakar, mati tenggelam, tertimpa, ta'un, mabtun. Para sahabat belum tahu. Taunya hanya itu. Maka Nabi bersabda, inna syuhada'a ummati idan laqalil. Kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Sedikit sekali kalau begitu umatku yang mati syahid. Berarti beliau tahu di akhir zaman nanti, di tahun sekian, di sekian abad, kaum muslimin tidak berperang. Ya. Yang berperang di zaman beliau, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sedikit sekali. Kalau orang mati syahid hanya dalam perang melawan orang kufar, sedikit sekali yang mati syahid. Para sahabat bertanya, faman hum ya Rasulullah, kalau begitu siapa orang yang mati syahid selain berperang di jalan Allah ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, man kutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Orang yang berperang di jalan Allah mati syahid. Diulang lagi oleh beliau, wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Orang yang mati berperang di jalan Allah maka mati syahid. Wa man mata fit ta'uni fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati terkena ta'un maka dia mati syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Dan siapa yang mati karena sakit perut maka dia syahid. Wal ghariku syahid. Begitu pula yang tenggelam syahid. Ini pun tidak semuanya disebutkan oleh beliau. Ya. Nah, di sini semakin membuat kita takut. Untuk apa? Untuk menyimpulkan sebuah hadis. Oh, Nabi bilang 5, berarti 5. Ternyata masih ada hadis lain. Ya. Disinilah lebih aman bagi kita yang awam ini, yang ilmunya sedikit ini, untuk membaca kitab para ulama. Ya, baca ayat, baca hadis tentu. Tapi jangan satu ayat dibaca langsung disimpulkan. Satu hadis dibaca langsung disimpulkan. Karena bahaya. Ya. Nabi bilang 5, ya sudah 5. Ternyata ada hadis lain. Nah, kita mengikuti pemahaman para ulama. Karena kan mereka hafal ribuan hadis. Gitu. Rawahu Muslimun fikul hadis. Pertama, bayanu sa'ati rahmatillahi wa fadlihi. Menerangkan tentang betapa luasnya rahmat Allah. Betapa luasnya karunia Allah. Tidak terbatas. Bahkan rahmat Allah meliputi apa? Wasi'at kulla syai'. Meliputi segala sesuatu.
Tidak ada sesuatu, tidak ada tempat, tidak ada keadaan, tidak ada benda yang tidak diliputi rahmat Allah. Maka kalau ada yang bertanya, di komplek pelacuran yang pada berzina, ada rahmat Allah? Di Amerika, di Eropa yang enggak pada sholat, pada syirik, ada rahmat Allah? Di Jepang yang enggak kenal Allah, enggak kenal Rasulullah, ada rahmat Allah? Jawabnya, ada. Kalau enggak ada, mati semua mereka. Mati semua. Mereka bisa bernafas dengan lega, mereka bisa makan dengan enak, minum dengan lezat, tidur dengan nyenyak. Itu karena apa? Karena apa? Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Kalau Allah cabut rahmatnya, habis. Maka tempat yang tidak ada rahmat Allah adalah tempat di mana di situ tidak ada rahmat Allah adalah hanyalah neraka. Neraka tidak ada sedikit pun rahmat Allah. Maka tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tidur, tidak ada istirahat. Ya. Yang ada adalah siksaan, cacian, makian, hujatan, penyesalan. Itu satu-satunya tempat yang di situ tidak ada rahmat Allah. Neraka. Waliyadzubillah. Yang kedua, inayatullahi bihadhil ummati faqad a'ta haula'il madhkurina fil hadithi ajra syuhada tanwihan bi khairi ummatin ukhrijat linnas haitsu a'tahum 'alal qalil katsir. Ini merupakan pertolongan Allah kepada umat ini, kasih sayang Allah kepada umat ini. Allah memberikan kepada orang-orang tadi pahala syuhada sebagai perwujudan bahwa umat ini adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Dohirnya yang dahulu tidak. Dohirnya yang dahulu tidak. Hanya umat ini. Ini luar biasa perhatian Allah, kasih sayang Allah terhadap umat ini. Bahkan masalah ta'un saja. Umat Nabi Musa terkena ta'un berarti azab. Umat Nabi Isa terkena ta'un berarti azab. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail, umat Nabi Yahya, Nabi Zakaria terkena ta'un berarti azab. Adapun kaum muslimin terkena ta'un berarti rahmat. Kenapa? Karena kalau mati syahid, rahmat. Menghasilkan mati syahid, menyebabkan mati syahid, seluruh dosa diampuni, apa kalau bukan rahmat? Nah, zahirnya umat-umat terdahulu tidak. Ya azab aja sudah. Ya. Allah memberikan yang banyak untuk sesuatu yang sedikit. Ya, amal yang sedikit. Cuman sakit perut doang. Cuman sakit paru-paru doang kemudian mati. Enggak terkena paru-paru, enggak terkena sakit perut, enggak kena ta'un juga mati. Enggak mungkin ajal itu maju gara-gara ta'un. Hari ini yang mati karena COVID 500.000 misalnya. Seandainya Allah takdirkan tidak ada COVID, 500.000 orang itu sekarang masih hidup, apa harus mati? Mati. Gak ada hubungannya itu lantaran saja, asbab saja. Ya. Kalau asbabnya itu ta'un, mabtun, gharik, terbakar, berarti Allah merahmati kaum muslimin. Karena kan sama saja, intinya mati. Mau tenggelam, mau tertabrak, mau ta'un, mau mabtun, intinya kan mati. Ya. Dan apa yang ditulis dulu oleh Allah, matinya dulu, apa asbabnya dulu? Jawabnya, matinya dulu. Melihat dari 4 catatan ketika kita semua berumur 4 bulan 120 hari di perut ibu kita, kan disebut di situ. Disebut di situ. Apa? Ajal. Tentu sebelum ajal itu, apa masuk angin,
apa liver, apa kolera, apa kanker, apa ketabrak, juga ditulis. Tapi kematian itu ditulis dulu. Nah, dengan demikian, tidak perlu kita takut berlebihan. Nanti kalau saya mati bagaimana? Mati hubungannya dengan takdir, bukan dengan penyakit. Penyakit itu diciptakan, penyakit itu diadakan setelah ditentukan bahwa si fulan 1 Desember mati. Si fulan 1 Desember mati. Nah, sebelum 1 Desember, ya, masih 25 November, 27 November, apa nih, dibikin apa nih? Oh, masuk angin, oh sakit perut, oh tabrakan. Intinya 1 Desember dia harus mati. Tidak bisa menjadi 2 Desember, tidak mungkin menjadi 30 atau 31 November, tidak mungkin. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Wallahu yahtassu birahmatihi man yasha, dan Allah menghususkan rahmatnya kepada siapa? Hah? Kepada siapa? Kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kalau si fulan itu dikehendaki mati karena ta'un, ya itulah. Kalau tidak dikehendaki, ya tidak. Jadi betul-betul berjalan di bawah kehendak Allah. Ya, dan ini semuanya. Yang masuk surga ya karena kehendak Allah, yang masuk neraka ya karena kehendak Allah. Si fulan beriman, kenapa? Kehendak Allah. Si fulan kafir, karena apa? Kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Yang terakhir, hirsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala i'ta'i mafhumis syuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang syahid. Sampai dibela-belain, ditanya, dites. Ya, karena beliau tidak mau para sahabat ini salah faham, tidak tahu syahid itu. Beliau tidak mau para sahabat mengetahui syahid itu cuma satu. Mati saat jihad di jalan Allah. Maka beliau ngetes. Ya, 1355 wa an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila duna malihi, barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya. Harta ini, kalau nyawa, kehormatan, lebih-lebih lagi, kan itu di atas harta. Wa huwa syahid, maka dia mati syahid. Bagaimana kalau harta yang dia bela itu seharga 200.000? Handphone dia atau jam tangan dia yang mau dirampas itu seharga 200.000 atau 100.000. Dia pertahankan, lalu berantem, lalu dia mati. Syahid? Syahid. Kalau orang jahil, orang awam bilang konyol. Ngapain dibela-belain berantem? Cuman 100.000, kasih aja. Daripada penyakit. Nah, ini orang awam. Kita sudah belajar sabda Nabi ini bahwa kita tentu menginginkan mati syahid, ya sudah, pertahankan. Seandainya hadis ini diamalkan oleh seluruh kaum muslimin, terutama para laki-laki, barangkali para preman, para perampok akan berpikir ulang. Ya. Nah, setiap kali melakukan aksinya selalu ada perlawanan dari kaum muslimin. Nah, sekarang tidak. Tidak. Daripada ribut, kasih. Cuma 50.000. Ya, kecil 50.000. Untung dia jualan itu sehari bisa 700.000, 800.000 misalnya. Ini cuma minta 50.000 atau 20.000. Gak mau cari penyakit. Ya, kasih. Si preman ini makin ketagihan. Karena minta dikasih, minta dikasih. Maka bikin kekuatan. Ya, biar lebih kuat. Persatuan Preman. Ya. Persatuan Preman Indonesia. Kalau mau jujur, ya. Tapi ya begitulah.
zuhrufal qawli ghurura. Ada istilah-istilah bagus indah untuk menipu. Ya. Pemuda Indonesia, pemuda pejuang masa depan Indonesia. Ini nama-nama bagus. Ya. Padahal kalau mau jujur, ya persatuan preman, persatuan pemalak, persatuan perampok. Ya. Kalau kaum muslimin semuanya mengamalkan hadis ini, terutama para lelaki, insya Allah akan berkurang banyak. Ya. Karena ada perlawanan dan nggak bakalan dikasih. Gitu. Mereka ketagihan dan terus ngulang lagi karena dikasih. Kaum muslimin tidak mau repot. Ini luar biasa, sunnah betul-betul memberikan jalan keluar. Bukan sesuatu yang sangat-sangat memalukan di negeri ini, ya kan? Mau bangun, mau ini, mau itu, selalu direcoki oleh preman-preman ini. Ya. Nah, salah satu jalan keluarnya sabda Nabi. Amalkan sabda Nabi. Ya. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Lirrajuli an yadfa'a man arada akhdha malihi aw syai'an minhu dhulman. Berhak bagi seorang muslim untuk membela diri ketika ada orang ingin mengambil hartanya secara zalim. Maka dia harus pertahankan, jangan diberikan. Ya. Mau preman, mau badan besar, mau badan kecil, kalau memang dia ingin mati syahid. Ya. Di sini ada perkecualian. Ada perkecualian. Ada orang ngambilin harta kita, kita disuruh diem. Kita dilarang ngelawan. Kita disuruh nyerahin. Siapa? Penguasa. Penguasa. Kalau orang tua memang harta orang tua, ya. Kalau orang tua memang harta. Kita punya 5 juta, kita punya 5 miliar. 5 miliar itu sebetulnya milik orang tua. Ya. Ini berarti orang tua mengambil harta kita tidak zalim karena memang harta orang tua. Anta wa maluka li abik, kata Nabi. Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Ini jawaban Nabi kepada seorang yang mengeluhkan bahwa ayahnya, orang tuanya sering mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia. Nabi justru menyuruh si anak ini untuk mengikhlaskan. Karena jangankan hartamu, dirimu saja milik ayahmu. Artinya, kalau dirimu dibunuh oleh ayahmu, ayahmu tidak dikisos. Dosa besar. Tapi tidak dikisos. Negara tidak berhak menghukum seorang ayah, seorang ibu yang membunuh anaknya karena seolah mengambil miliknya sendiri. Urusan si ayah ini ya dengan Allah, bukan dengan penguasa. Ya. Nah, ini bukan orang tua dan dia mengambil secara zalim harta kita, emas kita, sawah kita, ladang kita, kita disuruh diem, sabar. Siapa? Penguasa, pemimpin. Ya. Saya kira hadis ini tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan ditolak oleh kelompok Khawarij yang hobinya menjelek-jelekkan penguasa. Ya. Seburuk apapun penguasa itu ketika dia muslim, walaupun jahat, sejahat, sekejam Hajjaj bin Yusuf, tetap harus ditaati. Dan kalau dia mengambil harta kita, bahkan memukuli punggung kita, wa in jalada dhahraka wa akhadha malaka, punggungmu dipukuli oleh dia, hartamu diambili oleh dia, sabar.
Apa? Penguasa. Preman ini kan bukan penguasa. Tentu kita lawan. Ya. Yang kedua, yang terakhir, idza qutilas sa'ilu fala quda wala diyata 'alal qatil li'annahu law qutila kana syahidan fa nafa anhu al-ithmu jumlatan wa tafsilan. Apabila si preman ini, si perampok ini terbunuh, maka tidak ada diyat, tidak ada denda, tidak ada dosa bagi yang membunuh. Kita berhadapan dengan preman yang mau mengambil martabak kita. Kita jualan martabak, dia mau ngambil secara zalim, kita pertahankan, kita berantem, kita bunuh dia akhirnya. Maka adakah diyat bagi kita? Tidak ada. Bagi si pembunuh tidak ada. Ya. Karena kalau kita yang terbunuh, kita mati syahid. Gitu. Maka tidak ada dosa, tidak ada denda bagi orang yang membunuh as-sa'il, si preman, si perampok, ya. Ya, kita lanjutkan 1356. Wa an Abil A'war Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, ahadil asyaratil masyhuri lahum bil jannah. Salah satu dari 10 orang yang namanya disebut oleh Nabi secara khusus bahwa pasti akan masuk surga. Sa'id bin Zaid, anak dari Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini temannya Waraqah bin Naufal. Sama-sama bertauhid, sama-sama menyembah Allah dengan sembahan yang benar. Padahal Rasul belum lahir, Rasul belum diutus. Ya, tapi mereka berdua dan ada beberapa yang menyembah Allah dengan sembahan yang benar, bertauhid, tauhid yang benar secara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kenapa? Karena di Mekah itu tidak ada masa fatrah. Di Madinah mungkin ada, di Mesir mungkin ada, di Yaman mungkin ada. Khusus di Mekah tidak ada masa fatrah. Di Mekah itu dari mulai Nabi Ismail, anaknya, cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, terus berdakwah tauhid. Jadi masyarakat Mekah, masyarakat bertauhid sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Penyimpangan tentu semakin banyak, tapi yang bertauhid masih ada. Ini barangkali jawaban kenapa ayah ibu Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Padahal tidak menolak dakwah beliau, tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Gimana menolak ketika Rasul berdakwah, mereka berdua sudah wafat. Kok dinyatakan neraka? Ini jawabannya. Karena di Mekah ada dakwah tauhid. Ayah ibu Nabi Muhammad SAW bukan termasuk yang mengikuti dakwah tauhid. Maka tentu neraka. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sa'id bin Zaid mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna damihi fahuwa syahid, wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Disebutkan ada beberapa di sini, harta, darah, agama, keluarga. Harta, darah, agama, keluarga. Ketika kita bela 4 hal ini, satu di antara 4 hal ini, lalu kita mati, maka kita mati syahid. Ya. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela darahnya, syahid. Membela agamanya, jelas syahid. Membela keluarganya, syahid. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Fikul hadis.
jawazud difa'i 'anid dini wal mali wan nafsi wal 'irdi. Bolehnya membela diri, membela agama, membela harta, membela diri dan kehormatan. Ya. Boleh maksudnya, boleh dengan cara membunuh. Gitu. Membela agama dengan cara membunuh si fulan. Membela diri dengan cara membunuh si fulan. Membela harta kita dengan cara membunuh si fulan. Man qutila duna wahidatin minha fahuwa syahid. Nah, barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela salah satu dari 4 itu, jadi enggak harus 4-4-nya, satu saja sudah dikatakan syahid. Yang ketiga, yang terakhir, hirsul islami ala hifdzidz dzururiyatil khams. Islam sangat memperhatikan menjaga dzururiyatul khams. 5 hal yang harus dijaga. Apa? Agama, akal, diri, kehormatan, harta. Ya. 5 hal ini dijaga. Dan kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam rangka ini. Dalam rangka menjaga 5 hal ini. Ya. Hadis terakhir, nanti kita masuk bab baru. 1357. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali?" Ya Rasul, jika ada seseorang datang kepadaku ingin mengambil hartaku secara zalim. Bagaimana? Menurut engkau bagaimana? Nabi menjawab, la tu'tihi malak, jangan engkau berikan. Jangan engkau berikan hartamu. Ya. Ara'aita in qatalani, kalau dia memerangiku, menyerang aku, membunuh aku, dijawab oleh Nabi, qatilhu. Perangi dia, bunuh dia. Ya, lawan dia. Ara'aita in qatalani, kalau dia berhasil membunuh aku mati gimana? Wa anta syahid, berarti engkau mati syahid. Ara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau aku yang membunuh dia? Nabi menjawab, huwa finnar, maka dia masuk neraka. Ya, ini janji dari Allah lewat lisan Nabi untuk semakin membuat kita berani membunuh si preman yang mau merampas harta kita. Tapi ingat, setelah perkataan, ya, diterangkan di sini. Kita lihat ya, fikul hadis, ya rawahu Muslim. Al haditsu dalilun ala anna al ilma qabla al amal. Hadis di atas merupakan dalil bahwa ilmu dulu apa amal dulu? Amal dulu apa ilmu dulu? Ilmu dulu. Ilmu dulu. Bahkan kalau ada yang bertanya, iman dulu apa ilmu dulu? Ilmu dulu apa iman dulu? Ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Jadi sebelum mengucapkan la ilaha illallah harus tahu dulu la ilaha illallah itu maksudnya apa. Maka ada pertanyaan dari sahabat tadi, ya Rasul, kalau aku berhadapan dengan orang jahat begini-begini gimana? Nanya dulu, cari ilmu dulu. Bukan, ya Rasul kemarin aku ketemu begini-begini, lalu aku bunuh dia, gimana dia Rasul? Enggak. Ya. Jadi berilmu dulu baru beramal. Yang kedua, yang bagi tadurruju fi daf'is sa'ili bil wa'dhi awil istighatsati qabla syuru'i fi qitali. Ya, ini dia. Harus tadarruj, harus bertahap. Tidak boleh langsung dibunuh. Ya. Jadi katakan dulu, enggak, saya enggak mau kasih. Kamu mau apa? Gitu. Ya, kalau enggak kasih ya udah saya mau pulang. Ya udah selesai. Ya kan? Kan banyak yang gitu.
Ya, banyak preman itu cuman gertak saja. Ya kalau dia takut, ya alhamdulillah. Kalau dia nggak takut berani ya saya pulang. Kan banyak preman begitu. Ya, enggak saya nggak kasih. Ya, jangankan 5 box, 1 suwil saya nggak kasih. Kalau kamu begitu caranya. Ya, kalau nggak ngasih, kita berantem. Saya paksa, baru berantem dan boleh kita bunuh. Maka jangan sampai salah faham. Begitu datang dia mau ngambil harta kita, mau minta martabak kita atau ayam kita, dagangan kita usah siapkan pisau di sini, ya. Mau bang minta martabak, langsung tusuk. Nggak boleh. Ya, kalau salah faham bisa seperti itu. Kan dia mau ngambil secara dolim. Maka harus tadarruj, harus bertahap. Nggak bisa. Nggak aku kasih. Gitu. Yang terakhir, damul muslimi wa maluhu wa irduhu haram. Darahnya seorang muslim, hartanya seorang muslim, kehormatan seorang muslim haram. Haram yang dimaksud suci. Ya. Maka bulan Ramadan bulan suci, betul? Tidak betul. Bulan suci itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bulan haram kan? Kalau suci itu arti dari haram. Tanah suci kan tanah haram. Tanah haram, tanah suci. Ya. Maka kalau bulan Ramadan, bulan suci, terjemahan dari haram, ya salah. Ya. Dan tidak ada yang mengatakan Ramadan bulan suci, bulan haram. Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Iya, hanya itu. Kita persiapan berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.